sistem pembagian harta amanah Nusantara. Secara harta amanah ini sebenarnya tidak terlalu rumit untuk dikaji, karena apa yang dilakukan Soekarno adalah merupakan pekerjaan meneruskan tugas leluhur dan nenek moyang Nusantara. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita merubah konsep harta amanah Soekarno menjadi nama harta amanah Nusantara, karena Soekarno sendiri tidak pernah mengatakan bahwa aset raja-raja Nusantara ini adalah bukan atas nama beliau pribadi. Harta amanah Nusantara adalah berawal dari aset turun-temurun, mulai dari khalifah pertama hingga khalifah akhir di muka bumi ini. Siapa itu khalifah? Yaitu manusia yang diutus oleh Tuhan sebagai penuntun, pemimpin, dan pemberi jalan petunjuk bagi umat manusia kembali kepada Tuhan. Mereka adalah para nabi dan rasul, serta manusia yang diberi petunjuk setelah para nabi dan rasul terdahulu, yang juga tercantum di dalam ayat-ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan nama-namamu?" Dia berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Saya akan membatasi perihal sejarah kenabian. Kita mulai dari masa kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis." Mengapa Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis? Beliaulah merupakan induk dari harta amanah Nusantara ini. Baginda Raja Sulaiman adalah utusan yang saya maksud. Harta bumi yang dititipkan Tuhan kepada makhluknya sebagai khalifah di muka bumi ini berawal dari sejarah kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam dan kekayaan Ratu Bilqis. Di dalam cerita ini ada manfaat bagi kita semua, bahwa harta amanah Nusantara ini berawal dari leluhur terdahulu. Apa yang menjadi bukti bahwa harta amanah Nusantara tersebut terkait dengan kekayaan Ratu Balqis dan Raja Sulaiman berawal dari menyatunya kekuasaan dan kekayaan harta bumi dan harta langit dari Ratu Balqis dengan kekuatan spiritual dan kepemimpinannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Mari kita uraikan sejarah kekayaan Ratu Balqis, kekuasaan, dan kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam menguasai dan mengelola harta amanah ini. Salah satunya, bukti situs merupakan rasa hormat dan cinta Nabi kepada Ratu Balqis adalah Candi Borobudur yang dipindahkan dalam satu kedipan mata atas perintah Nabi Sulaiman dalam rangka memenuhi permintaan Ratu Balqis untuk memindahkan istana Ratu Balqis. Jika dianalisa, apakah hal tersebut mungkin terjadi? Begitulah Tuhan memberikan izin atas kekuatan kepemimpinan, kekayaan, dan kekuatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana logikanya manusia bisa membangun dalam satu malam? Ini analisa kajian sistem pembangunan Candi Borobudur. Yang pertama, dibangun dengan sistem teknologi teleportasi. Bangunan Candi Borobudur telah dibangun di tempat yang berbeda, namun memindahkan dengan teknologi teleportasi. Maka seorang manusia sanggup memindahkannya dengan kekuatan teleportasi terdiri dari makhluk gaib dan atau kekuatan gaib. Dalam hal ini 100% bisa terjadi karena dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman memindahkan istana Ratu Bilqis dalam sekedip mata. Yang kedua, dibangun dengan sistem pracetak atau precast. Jadi bagian semua bangunan sudah diproduksi sebelumnya, tinggal dikirim ke lokasi pembangunan dalam bentuk tinggal merangkai dan memasang knockdown, dan proses merangkainya bisa dilakukan dalam satu malam saja. Yang ketiga, dibangun oleh tenaga manusia yang banyak. Zaman dahulu, masyarakat sangatlah patuh dan taat kepada pemimpinnya, dan kecintaan serta pengabdiannya kepada raja dan ratunya, hingga banyak masyarakat bergotong royong membangun. Peradaban zaman Atlantis dulu, rasa kebersamaan, gotong royong, dan saling membantu sangat tinggi. Tidak seperti zaman sekarang yang nilai materialismenya tinggi dan sifat individualis mementingkan kepentingan pribadinya terlalu tinggi. Yang keempat, dibangun dengan bantuan hewan.
jin, dan makhluk lainnya. Kalau hal seperti ini, pemindahan istana Ratu Balkis dengan atas perintah Nabi Sulaiman memerintahkan pasukan jin yang sanggup bekerja dalam seketik mata adalah hal yang wajar, mengingat Nabi Sulaiman sanggup berbicara dengan tumbuhan, hewan, jin, dan makhluk lainnya. Sistem harta amanah Nusantara. Apakah itu sistem harta amanah Nusantara? Sering kita mendengar kalimat harta amanah Soekarno. Harta amanah ini adalah sistem pengelolaan yang dilakukan oleh Soekarno terhadap aset para raja Nusantara terdahulu, terutama aset terbesar dunia yang dikuasai Pakubuwono X saat zaman penjajahan Belanda. Adapun aset amanah Soekarno sebagai generasi penerus Pakubuwono X terdiri dari harta amanah Nusantara. Aset harta amanah yang dikelola oleh Insinyur Soekarno meliputi struktur bagian yang terdiri dari pemilik atau principal owner. Kepemilikan atas aset amanah Nusantara dimiliki tunggal oleh atas nama bangsa Indonesia yang diwakilkan oleh Wali Tuhan yang merupakan penerus dari generasi Nabi Sulaiman, Ratu Balkis, dan Ratu Sima yang telah dipilih Tuhan sebagai pemilik atas nama aset amanah Nusantara yang merupakan keturunan dari Insinyur Soekarno dan Sarinah I, Ratu Kidul yang bernama Ratu Adil Imam Mahdi. Name of Bank System dengan atas nama simbol kode Ratu Dewi Bunga Cempaka Melati Putih alias Ratu Nyai Roro Kidul alias Sarinah II. Pemilik atau principal owner tidak memegang tapi menguasai surat, barang, saham dari aset amanah, tapi pemilik kewenangan khusus sebagai pemilik. Sabda Pandito Ratu mewakili rakyat Indonesia untuk menarik atau mengunci semua aset dari para holder, melakukan transaksi eksekusi pencairan, memanfaatkan dan memutuskan kebijakan keuangan internasional dan nasional, pengawasan dan pendisiplinan, serta menghentikan kegiatan terkait dengan penyalahgunaan aset amanah yang dilakukan oleh holder, pribadi, kolega, dan pemerintah maupun swasta. Selain itu, ada otorita monetary yuan dalam pengelolaan aset amanah Nusantara ini yang memiliki kewenangan pengoperasian sistem dan pergerakan aset adalah pemilik atau principal owner itu sendiri, Dewi Bunga Cempaka Melati alias Ratu Sarinah II, Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, Suwarno, dan Sarinah I, dan badan lembaga keuangan negara dan dunia yang memiliki kewenangan pengelolaan dan pengaturan keuangan, Bank Indonesia, Bank Dunia, International Monetary Fund, Federasi Reserve, Mahkamah Internasional, Union Bank of Switzerland, Central Bank, dan Union Nations. Ada juga holder atau pemegang amanah. Pemegang amanah atau holder adalah orang, teman, atau kolega dari Soekarno, Suwarno, dan Sarinah, yang mana para holder atau pemegang amanah tersebut ditugaskan untuk memegang aset titipan Soekarno dan Sarinah berupa aset pecahan atau sempalan dari aset induk kepemilikan Ratu Dewi Bunga Cempaka Melati alias Sarinah II.